Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas Mikhailo Mudryk, wonderkid baru Chelsea. Teka-teki mengenai kemana Mikhailo Mudryk berlabuh akhirnya terjawab sudah. Setelah beberapa bulan dikaitkan dengan berbagai tim besar yang paling dekat Arsenal, pemain berumur 22 tahun tersebut akhirnya berlabuh di Chelsea. Dengan bandrol 70 juta euro plus 30 juta euro add-on atau tambahan transfer, dan gaji yang sebetulnya nggak terlalu tinggi, yaitu 97.000 pounds per minggu, lebih rendah dari Callum Hudson-Odoi dan Loftus-Cheek. Mudryk tentunya bukan pemain yang biasa-biasa aja, namun dia sebetulnya punya masalah dalam menembus tim utama. Setidaknya ia beberapa kali dipromosikan ke tim utama, tapi selalu berujung kembali ke tim youth. Bahkan ia juga merasakan dipinjamkan beberapa kali setelahnya. Sampai kedatangan Roberto De Zerbi ke Shakhtar, di mana ia pernah berkomentar soal Mudryk, jika ia gagal menjadikannya pemain utama atau pemain top level, maka ia akan hitung itu sebagai kekalahan personalnya. Yap, setelah peminjaman terakhirnya, ia kembali menjadi seseorang yang berbeda. Dari dulunya pembangkang dan sulit membaur dengan pemain lainnya atau pelatih, kini ia jadi pemain yang punya motivasi dan punya ambisi. Harga 100 juta euro ini akan jadi patokan performanya di Chelsea nanti. Nah, kali ini kita akan coba bedah gaya main Mudryk dan kesesuaiannya dengan pakem Chelsea. Let's go, kita bahas sama-sama. Mudryk lebih banyak beroperasi di winger kiri, lebih banyak diplot pada formasi 4-2-3-1 di Shakhtar, dan di Ukraina pun sama, di posisi sayap kiri pada formasi 3 back. Dari sisi role, Mudryk adalah sayap kiri yang mampu bermain melebar ataupun bergerak ke half space. Banyak yang menyebut role ini sebagai inverted winger. Tentunya sebagai pemain sayap, Mudryk memiliki kemampuan 1 lawan 1 dan kontrol bola yang baik. Di sini, Mudryk menerima bola dengan bentuk badan terbuka. Setelah menerima bola, ia mampu menjaga keseimbangannya meskipun diganggu oleh cross. Setelah bebas dari cross, ia melakukan penetrasi terhadap lini akhir dari Madrid. Penetrasi ini menarik perhatian 3 orang yang membuka ruang bagi striker Shakhtar untuk lari ke belakang lini. Kecepatan adalah salah satu atribut unggulan pemain berusia 22 tahun ini. Ia sangat eksplosif dan bisa lari cepat dari posisi berdiri statis. Ini adalah kemampuan yang dibenci oleh para pemain bertahan. Kemampuan Mudryk dalam menerima dan melepaskan bola dengan kecepatan tinggi juga membuatnya menjadi pemain yang sangat berguna pada saat situasi transisi. Di sini, ia mampu mendribel dengan kencang ke depan, nggak kehilangan keseimbangan, dan dapat melepaskan tembakan dari kaki kirinya, yang merupakan kaki terlemahnya. Hal ini juga menunjukkan kenyamanan Mudryk dalam menggunakan 2 kaki. Pun begitu, decision atau keputusannya untuk menembak daripada mengumpan pada situasi ini masih bisa dikritik. Meskipun kemampuan terbaik Mudryk adalah dengan bola, ia juga menunjukkan pergerakan tanpa bola yang baik. Bisa dilihat di sini, setelah melakukan umpan, Mudryk langsung okupansi lini pertahanan akhir dan bergerak ke belakang lini. Pergerakan ini dilakukan secara konstan, hampir tanpa jeda berpikir. Ini bisa jadi solusi masalah Chelsea yang kurang penetrasi ke sepertiga lapangan, asalkan rekan-rekannya juga support dengan umpan-umpan ke depan. Chelsea memiliki masalah besar dalam mencetak peluang. Mengesampingkan set piece, produksi XG mereka hanya tertinggi ke-10 di Premier League, tertinggal jauh dari tim top 6 lainnya. Meski Chelsea mempunyai pemain cepat seperti Sterling dan Pulisic, kontribusi mereka terhadap serangan Chelsea bisa dibilang nggak terlalu banyak. Mason Mount yang sering jadi andalan Chelsea juga terbilang nggak terlalu kuat di segi kreasi. Adanya Mudryk, pemain yang sudah mencetak 10 gol dan 8 assist bersama Shakhtar pada musim ini, akan menambah produktivitas di lini depan Chelsea. Jika dilihat dari segi taktik, lini depan Chelsea merupakan salah satu yang paling unik di Premier League. Formasi 3-4-2-1 yang mereka pakai mempunyai 2 nomor 10, yang biasanya beroperasi di half space maupun sayap, dan penyerang yang umumnya bukan merupakan striker murni. Untuk membongkar pertahanan lawan, mereka mengandalkan rotasi 3 penyerang di depan. Mudryk kemungkinan besar bakal diplot pada role nomor 10 ini. Kemampuan 1 lawan 1, kontrol bola dalam ruang sempit, membaca pergerakan, dan playmaking membuat Mudryk cocok untuk menempati posisi ini.
Namun jika kita lihat historinya, bisa juga Mudryk menempati posisi winger di formasi 4-2-3-1 ataupun 3-4-2-1 sebagai attacking wingback seperti yang diisi Hall. Namun tentunya ia harus berkontribusi juga dalam bertahan atau track back. Salah satu hal yang akan menarik untuk dilihat adalah chemistry dengan Joao Felix. Ancaman Mudryk di atas bola akan attract pertahanan lawan. Nantinya ruang kosong ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Felix. Bisa dilihat insting Felix dalam mengincar ruang kosong pada debutnya melawan Fulham. Pemain yang dipinjam dari Atletico ini juga biasa turun untuk menerima bola, yang dapat menjadi trigger bagi Mudryk untuk berlari ke belakang lini. Pakem dari tim asuhan Potter umumnya berubah menyesuaikan dengan lawan. Alhasil para pemain harus mampu untuk menyesuaikan dirinya terhadap setiap pakem yang diberikan. Mudryk membuktikan bahwa dirinya mampu untuk melakukan hal tersebut. Menghadapi Real Madrid misalnya, Mudryk pertama memosisikan dirinya di belakang celah lini pertahanan Madrid. Kemudian ketika Valverde memutuskan untuk melindungi sisi sayap, bek Shakhtar dan Mudryk memicu situasi 2 versus 1 terhadap Tchouaméni. Di pertandingan melawan Celtic, Mudryk lebih sering mengincar titik buta dari bek kiri lawan, yang pada akhirnya berbuah gol. Dua contoh ini menunjukkan gaya bermain yang adaptif dari Mudryk. Di sisi lain, ia masih memiliki PR dalam menyesuaikan dirinya terhadap intensitas permainan di Premier League. Kadang, ia masih terlalu fokus ke bola dan gak terlalu aktif ketika bertahan. Seperti pada contoh ini, di mana ia terlalu melihat ke depan dan memberikan ruang umpan ke Valverde. Apabila kesalahan ini terekspos di level permainan setinggi Premier League, musuh akan dengan cepat melakukan penetrasi dan menciptakan peluang berbahaya. Secara keseluruhan, Mudryk merupakan pemain yang sangat berbakat dan bisa sesuai dengan pakem Graham Potter. Yang bikin lebih berbahaya lagi adalah kemampuan pelatih berumur 47 tahun ini untuk mengembangkan pemain muda. Kontrak Mudryk yang panjang bisa sampai 8 tahun lebih menunjukkan Chelsea ingin mengembangkannya dalam jangka panjang. Bisa jadi pula, Mudryk adalah jawaban terhadap krisis Chelsea pada musim ini alias solusi jangka pendek. Tentu saja perlu adaptasi terhadap Premier League yang lebih fisikal, terutama terhadap pemain yang punya skill individu tinggi. Membajak transfer dari Arsenal akan terasa lebih manis jika Mudryk mampu bersinar mengangkat Chelsea.